you see what I see? Hai semuanya, kenalin nama gue Raras. Ini adalah cerita pertama gue di Do You See What I See. Jadi kejadian ini tuh tahun 2016. Itu tuh gue ikut kegiatan namanya English Camp di suatu kayak barak tentara gitu di daerah Jawa Tengah, ya kan? Jadi gue tuh nggak tahu apa-apa tentang barak itu. Sebenarnya gue asli orang Bekasi. Terus gue sekolah di daerah Jawa Tengah 3 tahun. Gue dipilih itu sama guru gue sama adik kelas gue. Ya udah tanpa pikir panjang gue iyain aja ya kan. Terus akhirnya gue cerita ke saudara gue yang asli Semarang. Mbak, besok itu aku mau kemah, mau ngecamp di barak ini gitu. Terus mbak gue kaget, hah yang benar, barak itu kan serem, ada cerita ini cerita itu, terus tentang kamar mandinya ada ini ada itu. Oh, gue cuma gitu aja karena gak mau terlalu ambil pusing kan. Lagian itu juga tinggal 2 hari lagi tuh buat persiapan, gak mungkin gue tolak karena gue juga udah dipilih kan sama sekolahan. Ya udah singkat cerita, itu udah hari H gue ke situ. Jadi jalan dari sekolah gue menuju ke barak itu tuh jalannya kayak naik gunung pakai mobil sih. Itu tuh kayak berliku-liku gitulah jalannya. Ntar mulus tapi kayak ngelewatin kayak kebon-kebon, kayak semacam hutan kecil gitu, pohonnya tinggi-tinggi, sejuk banget udaranya. Gue nyampe di situ, terus gue sama adik kelas gue turun kan. Nah karena gue orang Bekasi, di Bekasi kan panas. Gue nyampe situ tuh seneng banget karena itu tuh sejuk banget guys, parah sejuk banget. Siang hari pun gue ngehirup udara itu tuh seger banget. Nah gue nggak mikir apa-apa, gue foto-foto sama adik kelas gue sampai akhirnya kita dibagi tuh kamar. Gue sama adik kelas gue kebagian di kamar di suatu barak gitu ya. Kamar tuh disebut barak ya kan. Sebelumnya gue bilang sama adik kelas gue, kan gue cuma berdua tuh perwakilan dari sekolah gue ya. Gue bilang, yes, kamu bangunnya jangan siang ya. Pokoknya kita tuh harus disiplin, jam 3 udah bangun karena gue gak mau mandi tuh ngantri. Oh iya mbak, dia gitu. Ya udah, dia tidur ya kan. Gue tidur. Nah pas jam 3 pagi alarm gue tuh bunyi dan dia tuh belum bangun. Akhirnya gue bangunin, yes udah jam 3, ayo kita mandi supaya gak ngantri. Gue gak mau ya kalau mandinya ngantri. Oh iya mbak. Udah, gue jalan sama Tias kan dari barak ke kamar mandi. Gue milih di kamar mandi yang atas karena gak mau aja di kamar mandi yang bawah, males gitu kan. Jadi barak itu tuh ada kamar mandi yang di atas sama yang di bawah, kan jalannya berundak-undak gitu loh. Nah barak TNI kan banyak lah kamar mandinya, gue milih yang di atas. Udah gitu baru kita doang tuh yang bangun, ada sih 1-2 orang dan itu tuh panitia yang ngurusin kegiatan English Camp itu. Udah gitu gue ke kamar mandi cuman ada gue sama Tias doang. Sebelumnya jadi ada teman kita dari salah satu sekolah lain tuh cerita, di kamar mandi itu kan ada gini loh, ada gitu loh, ntar kalau kita mandi ada yang ikut jebur kayak gitu. Terus gue nggak gue pikirin kan, takutnya kebawa perasaan sendiri. Nah udah gitu gue mandi. Pas gue mandi pertama gue jebur gitu kan, sebelah gue ada yang ikut juga jebur. Padahal gue tuh mandinya nggak langsung gue sama Tias mandi gitu, nggak. Jadi gue dulu mandi ya kan, terus Tias. Nah ntar Tias mandi, gue nunggu di luar gitu. Udah gitu dia jebur, gue diem aja kan. Ya udah gue lanjut mandi aja, mana gue di kamar mandi yang paling pojok, mau keluar lagi udah nanggung ya kan. Ya udah gue lanjutin terus Tias mandi selesai, kita ke barak.
Gue nanya sama dia, "Yes, tadi kamu dengar di sebelah ada yang ikut mandi juga?" "Ah, nggak mungkin mbak, kita kan cuma berdua aja." Yang bener, serius, orang belum pada bangun kan? Iya juga sih. Ya udahlah, ayo. Ya gue nggak pernah cerita tuh, soalnya dia takut kan. Ya akhirnya kita balik lagi ke barak. Udah pada bangun tuh orang-orang, kan udah 3:30. Jadi guru-guru udah pada nyari kopi, nyari teh, pada ke kantin. Ya udah, akhirnya gue ke barak lagi sama Tias. Terus itu kan ada yang dari Cina juga ya, kan pesertanya dari kabupaten gua, dari kayak Amerika gitu, yang pokoknya bahasa Inggris dia ngomongnya kan, bule-bule. Terus sama yang dari Cina. Nah, ada tuh yang dari Cina, orangnya kan ada 3 orang yang perempuan, jumlahnya semuanya. Jadi yang paling tinggi banget badannya, rambutnya lurus, panjang. Dia tuh tidurnya pakai kayak baju itu loh. Tahu nggak baju tidur yang khasnya mereka, yang kayak agak kayak jubah terus diikat gitu bagian pinggangnya. Dan itu dia pakainya warna putih. Waktu itu hari berikutnya sekitaran jam 4 pagi dia duduk di kaki gua. Terus gua teriak dong, "Astagfirullahaladzim." Gua kirain apaan, ternyata orang guys, alhamdulillah. Jadi kita tuh tidur di dipan. Dipan itu jadi kayak tempat tidur dari kayak papan atau kayu, terus ntar atasnya kita kasih tikar lagi. Jadi itu biar agak tinggi, kita nggak terlalu di tanah atau di bawah banget gitulah tidurnya. Kan itu kan baraknya panjang banget kan, dari ujung sampai ujung tuh panjang banget. Nah itu tuh kayak ada pintu atau ventilasi jendela tapi gede-gede gitu, mungkin biar buat sirkulasi udara juga kan, biar nggak panas di dalamnya itu. Nah gue tuh tidur ngehadap ke salah satu pintu yang ada di tengah-tengah itu. Terus singkat cerita, itu tuh ada siswi ya dari sekolah lain, dia tuh izin sakit gak ikut kegiatan. Sekitar jam 8 malam gue sama yang lainnya kan ke aula gitu kan. Nah di aula tuh kita kegiatan, jadi kamar. Udah gitu sekitar jam 10 atau jam 11 malam kita udah selesai kegiatan, gue balik ke kamar. Gue udah siap-siap mau tidur, ke barak gue udah siap-siap mau tidur. Sebelum tidur gue tuh lihat yang lagi sakit itu, dia tuh kerugupan. Bahasa orang Jawa tuh kerugupan tuh jadi pakai selimut full dari atas kepala sampai kaki tuh ditutupin semua. Jadi kalau di barak itu kita tuh tidurnya sejajar, kepala semua, kaki semua, ya kan, itu kan memanjang gitu. Nah dia kan tidur paling pojok nih kan, deket pintu tuh di depan gua. Pas banget tuh kaki kita depan, gue lihat di kaki dia ada kepala. Dan itu kepala doang, gak ada badannya, bener-bener kepala. Dan kalau gak salah itu tuh kepala laki-laki. Sedangkan kita tuh barak dipisah antara laki-laki sama perempuan, jadi gak mungkin dong di barak perempuan ada laki-laki, ya kan. Akhirnya gue ikut kerugupan juga. Gue liatin, waduh kok masih ada kepalanya ya. Gue liatin lagi, masih ada lagi. Ya udah akhirnya gue kerugupan. Zaman itu tuh HP gue masih belum keren-keren banget, jadi gue bingung. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa tidur, ya udah deh kita YouTubean dulu atau Instagraman dulu, scroll beranda TikTok gitu kan. Tapi waktu zaman itu enggak, gue tuh cuman bisa main FB doang gitu, HP-nya sama BBM-an. Ya udah akhirnya gue merem-meremin, gue tidur. Ya udah segitu dulu aja deh guys ceritanya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi gue bisa cerita. Makasih. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com